Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ruang lingkup akuntansi bersama saya Watini dengan NIM 22832410008 dari Departemen Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menyaksikan video berikut. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian akuntansi. Thomas Sumarsan pada tahun 2013 mendefinisikan akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, serta mencatat transaksi dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Statement of Accounting Principles Board nomor 4 tahun 1970, accounting is service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. Yang artinya, akuntansi merupakan penyediaan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Definisi yang terakhir diungkapkan oleh Sugiri dan Riono pada tahun 2008 menyatakan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan rasional. Dari ketiga definisi akuntansi menurut tiga ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kemudian, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Nah, kemudian pihak-pihak siapa saja sih yang membutuhkan hasil dari proses akuntansi itu? Yang pertama adalah pihak eksternal yang meliputi pihak yang pertama adalah investor. Investor sangat membutuhkan laporan keuangan dari suatu perusahaan yang mana laporan tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi atau kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan yang akan diinvestasikan dananya. Pihak kedua yang membutuhkan hasil dari proses akuntansi adalah supplier, yang mana supplier juga membutuhkan laporan-laporan keuangan dari suatu perusahaan yang digunakan untuk memantau atau mengetahui kesehatan dari keuangan perusahaan tersebut. Bagaimana jika perusahaan tersebut mengambil sumber daya atau bahan baku dari supplier, perusahaan dapat membayar atau tidak. Pihak yang ketiga adalah pemegang saham. Pemegang saham atau biasa disebut sebagai pemilik dari suatu perusahaan tentu sangat memerlukan laporan keuangan, yang mana laporan ini dapat digunakan sebagai alat pemantau untuk mengetahui kondisi dari suatu perusahaan atau kepemilikan saham yang dimiliki dari suatu perusahaan. Kemudian pihak yang keempat adalah pemerintah. Mengapa pemerintah juga memerlukan laporan keuangan dari suatu perusahaan? Karena untuk pemerintah dapat memantau suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang, serta kemudian perusahaan tersebut melakukan peraturan
peraturan atau sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dalam perindustrian. Kemudian, pemerintah juga dapat mengawasi apakah suatu perusahaan tersebut mengeksploitasi sumber daya dari masyarakat. Kemudian pihak yang kelima adalah bank. Kasus bank sama seperti kasus dalam supplier, yang mana bank juga memerlukan laporan keuangan dari suatu perusahaan untuk dapat mengetahui kondisi ataupun kesehatan keuangan dari suatu perusahaan. Sehingga, jika bank memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan, bank dapat yakin bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan hutang-hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam slide sebelumnya, kita telah belajar bersama mengenai pihak yang membutuhkan hasil dari proses akuntansi, yaitu pihak eksternal. Kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai pihak yang membutuhkan hasil laporan akuntansi, yaitu pihak internal yang meliputi pihak internal yang membutuhkan hasil dari proses akuntansi, diantaranya adalah direktur serta manajer. Pihak manajemen tersebut membutuhkan laporan akuntansi untuk proses perencanaan, penyusunan, maupun kebijakan dalam perusahaan. Setelah kita mengetahui pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari proses akuntansi, kita akan memahami bersama bidang-bidang dalam akuntansi tersebut ada apa aja sih. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara periodik untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Jadi, biasanya profesi dalam akuntansi bidang keuangan ini biasanya adalah di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan perdagangan, bahkan perusahaan manufaktur yang mana pembentukan laporan keuangan itu secara keseluruhan. Kemudian bidang yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan dalam menyangkut kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulannya berguna bagi pihak-pihak luar di luar perusahaan seperti investor, pemilik saham, kreditur, maupun pemerintah. Sebagai contoh adalah seorang auditor mengaudit laporan keuangan dari suatu universitas yang mana seorang auditor menilai bagaimana realisasi atau anggaran yang telah diberikan pemerintah kepada universitas. Bagaimana universitas tersebut menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah, apakah terdapat penyelewengan ataukah tidak. Kemudian bidang yang ketiga adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan-perusahaan yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, maupun pengendalian. Jadi, hasil dari laporan dari akuntansi manajemen ini digunakan sebagai acuan oleh petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat perusahaan seperti direktur atau manajer untuk mengambil sebuah keputusan dalam bisnis. Bidang akuntansi yang keempat adalah akuntansi biaya atau cost accounting yang merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan ingin membuat produk, tentu harga dari suatu produk tersebut harus ditentukan per unitnya. Oke lanjut, bidang akuntansi yang kelima adalah akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau yang biasa disingkat dengan SPT, serta segala sesuatu yang berhubungan
dengan masalah pajak, misalnya penentuan pajak perusahaan. Jadi, setiap perusahaan, terutama perusahaan yang berskala besar itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, besarnya pajak ini tentu disesuaikan dengan besaran omset yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian nanti pajaknya akan menentukan berapa besarnya berdasarkan omset yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oke, lanjut untuk yang keenam, bidang akuntansi yang keenam adalah sistem informasi akuntansi atau information system, yaitu suatu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan, sehingga dapat secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi ini adalah bagaimana cara kita dalam mengumpulkan informasi sebelum data tersebut diolah menjadi hasil dari suatu proses akuntansi. Selanjutnya, bidang yang ketujuh adalah akuntansi penganggaran atau budgeting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang di suatu jangka waktu tertentu beserta analisis dan pengontrolannya. Jadi biasanya contoh mudahnya akuntansi penganggaran ini seperti penganggaran dalam pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat yang namanya APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, yang mana suatu negara melakukan mencatat anggaran apa yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, bidang yang ketujuh adalah akuntansi yang terakhir adalah bidang akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan yang terjadi dalam badan-badan pemerintah. Di suatu jangka waktu tertentu beserta analisis dan pengontrolannya. Jadi biasanya itu namanya akuntansi contoh mudahnya akuntansi penganggaran ini seperti penganggaran. Lanjut, kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang dalam menjalankan usahanya hanya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada para konsumennya. Misalnya, konsultan keuangan atau hukum, perbankan, ekspedisi, maupun rumah sakit. Sehingga perusahaan jasa ini tidak menghasilkan produk, namun hal yang ditawarkan atau diberikan adalah jasa atau pelayanan kepada para konsumennya. Kemudian jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang-barang dan selanjutnya dijual kembali kepada para konsumen. Contohnya toko grosir, toko sembako, supermarket, maupun toko peralatan komputer. Nah, jadi berbeda dengan perusahaan jasa tadi yang tidak ada produknya, kalau perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang menjual produk. Jadi hal yang dijual itu terwujud. Nah, untuk produknya sendiri, perusahaan dagang itu bisa membeli dari perusahaan-perusahaan lain, kemudian dijual lagi kepada konsumen. Jenis perusahaan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur atau pabrik atau industri. Nah, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses hingga menjadi bahan baku.
bahan jadi. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada konsumen. Contohnya pabrik mobil, pabrik handphone, pabrik sepatu. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang tadi, yang mana perusahaan hanya mendapatkan barang dari perusahaan lain, kalau perusahaan manufaktur atau pabrik ini, perusahaan benar-benar membuat dari awal, dari bahan mentah, dari bahan bakunya menjadi bahan sampai bahan jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen atau bisa dalam produk setengah jadi atau produk dalam proses yang kemudian nanti bisa dibeli oleh perusahaan lain yang kemudian akan dijadikan produk selanjutnya yang mana baru bisa dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Nah, memasuki materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip akuntansi, yaitu terdapat 11 prinsip. Yang pertama adalah prinsip going concern atau kontinuitas usaha, yaitu suatu perusahaan diasumsikan akan beroperasi secara terus-menerus dan selalu melakukan kegiatan sepanjang waktu. Jadi, ketika sebuah perusahaan dibentuk itu diasumsikan atau berorientasi bahwa perusahaan tersebut akan berjalan secara terus-menerus atau tidak mengalami gulung tikar. Prinsip yang kedua adalah business entity atau kesatuan usaha. Maksudnya adalah suatu organisasi atau perusahaan adalah bagian yang terpisah antara perusahaan itu sendiri dengan pemilik organisasi ataupun individu. Transaksi keuangan yang menyangkut badan usaha tidak boleh dicampur dengan pemiliknya dan terdapat garis pemisah yang tegas. Artinya, harta dari suatu perusahaan itu harus dipisahkan dengan harta pemiliknya. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui dengan jelas identitas serta dapat membedakan mana kekayaan pribadi, mana kekayaan perusahaan. Lanjut, untuk prinsip yang ketiga adalah accounting period atau periode akuntansi. Maksudnya bagaimana? Bahwa harus ada batas waktu dan diterapkan secara tahunan karena kegiatan perusahaan berjalan sepanjang waktu. Maka proses penyajian laporan keuangan perlu dibagi dalam periode-periode tertentu. Nah, periode-periode ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Mengapa hal ini harus diselaraskan? Karena jika tidak diselaraskan, tentu kita dalam suatu perusahaan dalam mengukur capaian dari organisasi maupun mengukur dari laba tidak akan sesuai jika periode yang digunakan pun tidak sama. Prinsip yang keempat adalah measurement unit atau kesatuan pengukuran, yang artinya semua kejadian atau transaksi diukur dengan satuan uang, karena hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan itu sendiri. Keseragaman pengukuran harus sama. Bila suatu transaksi diukur dengan nilai rupiah, maka transaksi yang lainnya juga diukur dengan nilai rupiah. Sehingga seorang akuntan tidak bisa semena-mena menggunakan atau mengubah pengukuran dalam akuntansi, semisal tadinya menggunakan rupiah, kemudian tiba-tiba diganti dengan dolar, kemudian diganti dengan yen. Hal tersebut tentu tidak bisa karena nantinya akan berakibat pada ketidaksesuaian dalam proses akhir akuntansi. Prinsip yang keempat adalah akuntansi yang kelima adalah historical cost atau biaya historis, yang artinya bagaimana semua kejadian atau transaksi jumlah uang yang dikeluarkan dalam suatu transaksi hasil akhir dari proses yang akuntansi adalah dasar laporan keuangan itu sendiri, barang dan jasa yang dikeluarkan. Keseragaman pengukuran harus sama. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai rupiah, sebesar uang yang dikeluarkan pada saat diukur dengan barang dan jasa tersebut sehingga tidak bisa seorang akuntan tidak bisa semena-mena menggunakan atau mengubah
Oke, lanjut Pengukuran untuk dalam prinsip yang akuntansi keenam semisal adalah tadinya full menggunakan disclosure rupiah, atau kemudian tiba-tiba pengungkapan diganti yang dengan sepenuhnya. dolar, kemudian Artinya diganti dengan bahwa yen. semua Hal tersebut kejadian tentu perlu tidak diungkapkan bisa secara karena terbuka, nantinya agar akan laporan berakibat posisi pada keuangan dan ketidaksesuaian hasil usaha dalam proses perusahaan akhir akuntansi. tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Prinsip yang keempat Jadi, adalah dalam akuntansi itu measurement harus unit menganut atau prinsip bahwa kesatuan tidak adanya pengukuran, keterbukaan, yang semuanya harus artinya transparan, semua semuanya kejadian harus atau jujur karena hal transaksi itu diukur tentu dengan akan satuan uang. mempengaruhi kepercayaan Karena suatu hasil entitas akhir yang dari menggunakan proses laporan akuntansi keuangan. adalah laporan keuangan. Lanjut, kemudian untuk prinsip yang ketujuh adalah konsistensi. Nah, di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dipergunakan. Misalnya, dalam penilaian persediaan dan penyusutan aktiva tetap, prinsip ini mengharuskan perusahaan konsisten dalam menggunakan metode yang dipakai. Tujuannya, dari konsep ini agar laporan keuangan dari beberapa periode dapat diperbandingkan. Sehingga apabila dari awal suatu perusahaan sudah menggunakan metode atau konsep A, ya seterusnya akan menggunakan konsep A. Tidak boleh pada tahun pertama menggunakan konsep A, kemudian tahun kedua menggunakan konsep B, kemudian tahun ketiga menggunakan konsep A. Itu tidak boleh karena hal tersebut tidak menganut prinsip-prinsip dalam akuntansi. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip konservatif atau konservatism, yang mana konsep ini didasarkan atas dasar suatu pendapat yang menyatakan bahwa kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasi laba yang belum direalisasikan. Tujuan utamanya bahwa untuk mencegah jangan sampai pendapatan bersih itu dicatat terlalu tinggi dalam laporan keuangan. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip konservatif atau konservatism, yang mana konsep ini didasarkan atas Jadi dalam proses dasar pencatatan suatu pendapat akuntansi yang dibutuhkan menyatakan adanya bahwa bukti-bukti kemungkinan transaksi rugi yang yang akan bersifat terjadi, objektif dan dapat tetapi diuji tidak kebenarannya, mengantisipasi laba sehingga yang belum sangat direalisasikan. diperlukan sebuah Tujuan ketelitian utamanya bahwa bagi untuk seorang mencegah akuntan untuk jangan meneliti sampai atau pendapatan mengecek bersih itu keaslian dari dicatat terlalu bukti tinggi akuntansi dalam suatu laporan transaksi keuangan. agar tidak terjadi penipuan atau pemalsuan bukti-bukti transaksi. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip Prinsip yang konservatif ke-10 adalah atau matching konservatism, expense yang with mana revenue konsep ini atau didasarkan realisasi. atas Apa maksudnya? dasar suatu Maksudnya pendapat yang adalah menyatakan untuk bahwa mengetahui seberapa jauh kemungkinan rugi yang yang telah akan dicapai oleh terjadi, perusahaan, tetapi tidak maka semua mengantisipasi laba biaya yang yang belum dikeluarkan untuk memperoleh direalisasikan. pendapatan Tujuan harus utamanya bahwa untuk dibandingkan mencegah dengan jangan atau sampai pendapatan dikurangkan bersih itu dan total dicatat pendapatan yang terlalu diperoleh tinggi perusahaan dalam dalam laporan suatu periode keuangan. akuntansi. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip Kemudian prinsip yang konservatif terakhir adalah atau revenue konservatism, recognition yang atau mana pengakuan konsep ini pendapatan. didasarkan Nah, atas dasar pengakuan suatu pendapatan pendapat ini yang atau menyatakan realisasi bahwa penerimaan uang kemungkinan rugi tidak yang selalu akan bersamaan terjadi, dengan penyerahan barang tetapi atau tidak jasa, mengantisipasi sehingga laba yang belum diperlukan yang namanya direalisasikan. suatu konsep Tujuan untuk utamanya pengukurannya. bahwa untuk mencegah Pengukuran jangan pendapatan sampai di dalam pendapatan akuntansi bersih itu itu sendiri dicatat diakui terlalu dengan tinggi dua metode. dalam laporan Yang keuangan. pertama, ada metode cash basis atau berdasarkan penerimaan uang atau Prinsip yang berdasarkan selanjutnya adalah penerimaan kas. prinsip konservatif Konsep ini atau mengakui bahwa suatu konservatism, pendapatan yang pada mana saat konsep uang ini itu didasarkan diterima dan atas mengakui biaya dasar suatu pada saat pendapat yang uang tersebut menyatakan dikeluarkan. bahwa kemungkinan Untuk rugi yang akan konsep yang terjadi, kedua atau metode yang tetapi kedua itu tidak adalah mengantisipasi accrual laba basis yang atau belum dasar akrual, direalisasikan. yang artinya Tujuan utamanya penerapan bahwa akuntansi untuk mencegah keuangan jangan sampai didasarkan pendapatan bersih tidak itu tunai atau dicatat akrual, terlalu artinya tinggi transaksi dalam laporan diakui keuangan. pada saat terjadinya tanpa dikaitkan dengan Prinsip transaksi yang kas. selanjutnya adalah Dasar prinsip akrual konservatif mencakup pencatatan atau terhadap transaksi yang konservatism, terjadi di masa yang mana lalu konsep ini dan didasarkan berbagai hak atas serta kewajiban di dasar masa yang suatu akan pendapat datang. yang menyatakan bahwa kemungkinan rugi yang akan terjadi. Nah, demikianlah tadi pemaparan mengenai
Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita telah belajar sedikit mengenai ruang lingkup akuntansi hingga pada prinsip-prinsip dalam akuntansi. Semoga sedikit materi ini dapat menjadi pemahaman teman-teman sobat akuntansi. Jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus semangat dalam belajar karena tidak ada gunanya IQ Anda yang tinggi namun Anda malas dan tidak memiliki disiplin. Namun yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Kalau kata Pak Presiden Habibie seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat tutur kata atau perkataan yang tidak berkenan di hati para sobat akuntansi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.